Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Akbarani Mustariansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait UTS semester 1 dengan mata kuliah Bisnis Big Data kelas MJ 808 dengan dosen Bapak Dr. Ucup Darussalam st.mt. Yang pertama, presentasi kali ini akan membahas tentang evaluasi dari report yang diberikan oleh Bapak Ucup bertajuk Indonesian FMCG E-commerce Report 2023 dari perspektif Business Intelligence dan Big Data. Pada kesempatan kali ini ada 4 soal yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama adalah soal nomor A. Menurut saya laporan yang terdapat dalam kompas.co.id yang sudah saya sebutkan tadi, menurut saya masih belum memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence karena ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah seharusnya report in business intelligence berbasis data yang valid dan integrasi. Pada report Indonesian FMCG E-commerce Report 2023 itu belum menggunakan data yang akurat karena hanya terdiri dari 3 slide dan itu menurut saya masih sangat belum berbasis data yang valid. Mungkin valid tapi masih belum komprehensif. Yang kedua adalah seharusnya harus mengandung analisis insight. Di dalam report ini masih menyajikan data yang sangat mentah sebenarnya dalam free versionnya ya. Untuk free versionnya masih sangat tidak bisa dianalisis dan tidak bisa mendapatkan insight, dan tentunya belum bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Yang ketiga, seharusnya report tersebut mengandung visualisasi yang informatif. Di 3 slide itu cukup informatif tapi masih belum bisa digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Seharusnya dalam report lebih banyak lagi menyajikan data, diagram tabel, dashboard, dan harus mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah harus fokus pada tujuan dan masalah bisnis. Di report yang free version itu belum mengarah untuk tujuan atau masalah bisnisnya apa, masih berupa kasaran atau masih dalam berupa garis besarnya saja, belum mendetail ke arah tujuan dan masalah bisnisnya. Lalu selanjutnya yang nomor 5, seharusnya dalam report itu mendukung untuk pengambilan keputusan. Hasil laporan menurut saya masih belum relevan dan berguna secara signifikan bagi manajemen atau pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Karena itu tadi masih hanya 3 slide dan belum komprehensif informasi yang diberikan. Keenam, bersifat dinamis dan interaktif. Menurut saya 3 slide tersebut sudah interaktif dan dinamis, namun masih banyak informasi yang harus diberikan. Ketujuh, bersaji dalam tools atau produk platform Business Intelligence. Di report ini di sebagian sudah tersaji dalam platform, namun memang belum lengkap saja permasalahannya.
Oke, next. Lalu untuk soal nomor B, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Berikut adalah penjelasannya. Menurut saya masih belum, karena untuk memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Setidaknya ada 5 V. V yang pertama adalah volume. Di big data ditandai dengan jumlah data yang sangat besar, melebihi kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data tradisional. Kemudian ada velocity. Velocity adalah kecepatan data yang dihasilkan, diolah dan digunakan, merupakan kriteria penting juga selain dari volume. Big data seringkali menghasilkan data dengan kecepatan yang tinggi, baik secara real time maupun dengan interval waktu yang singkat. V yang ketiga adalah variety, yaitu big data mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. V yang berikutnya adalah veracity. Veracity mengacu kepada keakuratan data dan kualitas data. Oke, next. Untuk V yang selanjutnya adalah value. Value adalah big data harus memiliki nilai yang signifikan atau bernilai bagi organisasi atau individu yang menggunakannya. Selain dari V5 ada juga kriteria yang lain, yaitu adalah kecepatan pemrosesan. Kecepatan pemrosesan harus terdapat dalam big data. Big data membutuhkan metode pemrosesan yang cepat dan efisien untuk menangani volume data besar dan kecepatan yang tinggi. Yang berikutnya adalah jenis data. Jenis data, big data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sensor, media sosial, transaksi bisnis, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah sumber data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber harus diintegrasikan dan diproses secara bersamaan. Menurut saya, untuk laporan Indonesian FMCG E-commerce Report 2023 belum sepenuhnya memenuhi kriteria di atas yang setelah saya sebutkan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut belum memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data. Kemudian laporan tersebut juga belum menghasilkan informasi untuk pengguna, karena hanya memberikan sangat sedikit insight bagi pembaca untuk mengambil keputusan terhadap bisnis yang sedang mereka kerjakan. Next. Kemudian ada soal nomor C. Menurut Anda, apakah kelemahan report sales dan report venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Berikut akan saya paparkan. Menurut saya, untuk kelemahan dalam report tersebut ialah meliputi data yang tidak lengkap, kemudian tidak akurat, kurangnya analisis mendalam, format yang kurang menarik bisa diperbaiki lagi untuk tingkat menariknya tersebut, dan kesulitan dalam interpretasi data. Selain itu, bisa jadi ada kesalahpahaman dalam interpretasi data yang menyebabkan keputusan yang salah. Berikut adalah secara detailnya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan terkait kelemahan laporan sales dan laporan venue. Yang pertama adalah data yang tidak akurat. Laporan yang menggunakan data yang salah atau tidak lengkap dapat mengarah pada analisis yang keliru dan keputusan yang salah. Kemudian ada poin nomor 2, yaitu kurang analisis yang mendalam.
Laporan yang menyajikan data mentah atau tidak lengkap akan mengalami kesulitan untuk memberikan wawasannya bagi pembacanya. Kemudian format yang tidak menarik. Format yang tidak menarik ini cukup subjektif. Kemudian selanjutnya nomor 4, kesalahpahaman dalam interpretasi data. Jika data diinterpretasikan secara keliru, maka dapat menyebabkan kembali lagi keputusan diambilnya tidak berdasarkan data, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Yang kelima, kesulitan dalam interpretasi data. Laporan yang menggunakan istilah teknis atau sulit dipahami atau tidak memiliki konteks yang jelas dapat membuat pengguna kesulitan untuk memahami makna dari data yang disajikan. Oke, next. Selanjutnya adalah soal nomor D. Apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Jawaban saya cukup singkat saja. Hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web masih terbatas dan kurang dimengerti secara komprehensif oleh pembacanya. Total yang harusnya terdapat dalam laporan Indonesian FMCG E-commerce Report 2023 ada 114 slide untuk yang sebenarnya. Namun yang disediakan dari web tersebut yang free hanya 3 slide saja, jadi sudah sangat jelas. Masih bisa kurang untuk gain knowledge-nya dan kurang untuk mudah dipahami. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.